Halo guys, aku baru beli kulkas Electrolux serinya ETB 4600B, warnanya Arctic ya, silver seperti ini. Ini bagian freezernya, ada ice makernya, ada 2 tombol ya. Jadi kalau nanti diputar es batunya itu bisa lepas dari wadahnya. Ya, seperti ini. Lalu bagian dalam pendinginnya seperti ini ya. Ya, ada chillernya, raknya ini ada 2, terus bagian bawah itu untuk simpan buah sama sayuran. Ya, ini belum saya pasang ya, rak-rak yang ada di samping. Ya, ini kulkas ini saya beli ini kan karena melihat ada tantangan 7 hari kesegaran itu ya. Saya pikir saya banyak menyimpan buah dan sayur, saya juga hobi masak, jadinya kulkas seperti ini sangat bagus ya buat saya gitu loh. Jadi tidak membuang buah sama sayur gitu. Soalnya kulkas yang lama saya itu berapa hari aja tuh sudah layu sayurnya gitu lah. Ini belum saya hidupin karena kalau kulkas itu dipindah-pindah ya toh, dijunjung gitu, itu olinya itu kan kemana-mana ya, ke saluran freon, pendingin atau gimana lah, saya nggak tahu. Dan itu harus nunggu sampai 24 jam, ada yang bilang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 1 hari. Kalau saya sih milih amannya 24 jam aja ya, biar itu olinya kompresor itu turun ke bawah lagi, jadi dia tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Soalnya kalau langsung dihidupin ketika dia habis dipindah-pindah, diangkat-angkat gitu, itu takutnya nanti kulkasnya itu jadi berkendala tidak dingin gitu loh ya. Jadi saya ini baru mau hidupkan, ini diantar salesnya itu baru kemarin gitu. Oke, nanti saya review lagi ya guys. Ini ketika sudah dihidupkan itu kita juga harus menunggu setidaknya sampai suhu dinginnya itu stabil, mungkin sekitar 1-2 jam gitu. Nanti kita cek lagi. Halo teman-teman, jumpa lagi ya. Ini kulkasnya sudah saya isi ya kan. Kemarin setelah dari toko dikirim ke rumah, saya tunggu 24 jam baru saya copin ke listrik ya kan. Supaya kita cari amannya ya, supaya itu kulkas tidak cepat rusak gitu. Terus ketika sudah saya copin ke listrik juga, itu tuh tidak boleh langsung diisi, dan pengaturan suhu itu juga harus di suhu yang minimal atau maksimal itu medium, jadi tidak boleh langsung kencang gitu. Nah terus katanya salesnya itu untuk bisa mencapai suhu stabil ya kan, soalnya kalau sudah mencapai suhu stabil itu baru boleh diisi gitu. Nah suhu stabilnya itu kata salesnya itu saya harus tunggu 1-2 jam. Tapi ketika saya cek 1-2 jam kemudian setelah saya copin itu ternyata belum dingin gitu. Terus saya coba Google dari internet gitu. Ternyata informasinya adalah untuk kulkas yang literannya besar itu kita harus menunggu setidaknya 24 jam supaya kulkas ini bisa mencapai suhu stabil gitu ya. Jadi setelah suhunya stabil baru saya isi. Saya pindahin pindahin barang-barang yang ada di kulkas lama ke kulkas yang besar ini ya. 24 jam itu setidaknya. Jadi terus ini ya, di sini ada fitur flexor ya. Nah, jadi bisa dipindah-pindah seperti ini ya. Nah, ini memudahkan banget ini ya. Kalau misalnya kita pas nyimpen botol yang ukurannya tinggi, itu bisa lebih fleksibel lah kayak gitu. Terus ini juga masih kosong ya bagian chillernya ya. Ini rak-raknya ini luas banget ya. Ini bagian sayur. Nah ini untuk kulkas ini tuh ada fitur alarm ya di pintunya. Jadi ketika kita, nah ini bunyi ya. Nah, jadi ini tandanya kita kalau alarmnya udah bunyi, tandanya kita harus menutup kulkasnya. Nah, jadi ketika kulkasnya itu kita buka lebih dari 2 menit, maka alarmnya akan berbunyi supaya kita itu menutup kulkasnya. Atau kadang kalau kita nutup kulkas itu lupa gitu ya, anggar ditinggal aja, kadang kan nggak rapet. Nah, itu bunyi. Jadi tujuannya apa? Supaya kulkas kita itu lebih efisien
tidak boros listrik ya, karena ketika pintu kulkas itu sering dibuka tutup atau lama membukanya, itu kan suhu dingin yang ada di kulkas kan keluar, berganti dengan suhu ruangan hangat itu masuk ke dalam. Nah, itu akan membuat kompresor itu bekerja start lagi dari awal supaya yang di dalam kulkas itu mencapai suhu yang kita set gitu ya. Jadi kita ngeset suhunya itu dari sini ya teman-teman. Nah, ini ada temperatur setnya, ini ada less cold, dan ini pencetnya dari sini. Nah, seperti ini ya. Ini ada quick chill juga, bisa langsung di tapi saya lebih suka yang medium aja sih. Nah, seperti ini gitu. Ya. Terus untuk bagian freezer ya kan, ini saya sukanya itu ini freezernya besar loh. Ini dia ada es makernya. Jadi kita bisa bikin es itu kita tuangin air di sini ya. Ini bisa diambil ya. Kita lalu pasang lagi. Nah, kita bisa pencet ini. Nah, putar. Nah, ini es batunya akan keluar dari wadahnya, dari cetakan. Ya. Simpel banget ya. Nah, tapi ini belum jadi, ini masih air. Oke. Gitu ya. Ini oke. Ya, ini suhu untuk freezernya ini saya setting di ini. Nah, ini aja dingin banget gitu. Bagus banget nih kulkasnya. Terus, ini juga ada panduan. Nah, panduan pengaturan suhunya. Terus untuk bagian maafkan ada suara-suara berantakan di belakang karena kucing saya ini pada demo ya. Jadi oh ya, ini untuk yang bagian belakang mesin itu saya baca buku manualnya itu juga kita harus rajin membersihkan bagian belakang mesin itu yang namanya kondensor atau kondensator. Saya lupa ya tepatnya apa, nanti bisa dicek di buku manual. Itu setidaknya setahun itu 2 kali harus dibersihkan dari debu-debu. Karena kalau mesin yang itu ketutupan debu, maka itu akan debunya itu menghalangi dia untuk melepaskan panas, sehingga itu kulkas bisa cepat rusak. Jadi kompresornya itu bekerja ekstra gitu loh. Gitu kan, fungsinya kondensator atau kondensor itu untuk mendinginkan kompresornya itu teman-teman. Begitu, kurang lebih begitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada salah ya harap dimaklumin ya, karena saya bukan teknisi gitu. Jadi saya cuma nge-review aja. Oke, ini kulkas ETB 4600B, warnanya Arctic. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya. Makasih.